Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul, dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film berasal dari negara Jepang yang menceritakan tentang pasangan ibu dan anak yang sayangnya ternyata sang ibu menganggap bahwa anaknya itu hanya bisa dimanfaatkan saja olehnya, sementara ia sebenarnya tidak peduli atas kehidupan anaknya sendiri. Apalagi film ini terinspirasi dari kisah nyata seorang anak laki-laki yang tega membunuh nenek dan kakeknya sendiri pada tahun 2014 yang lalu. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ibu dan anak bernama Akiko dan anaknya bernama Suhei. Ternyata sang ibu adalah pengaruh buruk bagi anaknya sendiri. Dia selalu mengajak anaknya untuk menemaninya berjudi. Yang di sana, dia bertemu dengan seorang pria bernama Rio, yang sehingga setelah berkenalan, sang ibu mengajak Rio untuk menginap di rumahnya. Bahkan sang anak disuruh untuk membelikan makanan untuk mereka berdua. Keesokan harinya, Suhei dititipkan ke seorang pria bernama Ujita. Sementara sang ibu ternyata bersenang-senang berhari-hari bersama dengan Rio. Suhei yang sendirian di rumah bahkan hanya memakan makanan instan saja. Tapi untungnya, setelah berhari-hari, sang ibu pulang juga bersama dengan pria itu. Tapi lagi-lagi, sang ibu yang kekurangan uang memanfaatkan anaknya itu untuk mengancam Ujita. Dia menyuruh Suhei untuk berpura-pura sebagai korban kekerasan Ujita, yang sehingga bersama dengan Rio, mereka sama-sama meminta uang tebusan kepada Ujita. Jelas, Ujita yang terpojok hanya bisa menuruti kemauan Akiko. Tapi di dalam rumahnya Ujita, tanpa disangka terjadi perkelahian di antara Rio dengan Ujita, yang menyebabkan mereka segera kabur dari sana. Karena Rio tidak sengaja menusuk perut Ujita dengan sebilah pisau. Tapi untungnya, setelah berhari-hari, Ujita dikabarkan masih hidup. Dan Akiko yang mendengar hal itu kegirangan karena akhirnya mereka tidak harus sembunyi-sembunyi lagi. Apalagi sepertinya Ujita tidak melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib, yang sehingga mereka bertiga pun memutuskan untuk mencari tempat hidup yang baru, yang tentu saja untuk mencari korban yang baru. Sementara Suhei, dia hanya bisa mengikuti kemana sang ibu pergi. Ternyata mereka sekarang tinggal di sebuah penginapan. Dan juga Suhei disuruh oleh ibunya untuk menemui ayah kandungnya, yaitu untuk meminta uang. Di sana sang ayah tampak kasihan dengan anaknya itu. Kehujanan, dan juga sang ayah sebenarnya sudah meminta Suhei untuk tinggal bersamanya. Tapi entah kenapa, Suhei malah memilih untuk tetap tinggal bersama dengan ibunya, yang sehingga sang ayah mau tidak mau harus memberikan uang kepada Suhei. Walaupun setiap bulannya ia selalu memberikan uang kepada anaknya itu. Tapi lagi-lagi, sang ibu belum selesai memanfaatkan anaknya itu. Sekarang dirinya mengirim Suhei kepada seorang wanita untuk meminjam uang. Yang untungnya, wanita itu tidak akan memberikannya. Karena Akiko belum mengembalikan uang pinjaman sebelumnya. Pintu ditutup, Suhei kemudian berjalan ke ibunya. Tapi di bawah, ternyata wanita itu turun juga, yang sehingga ia memarahi Akiko dan memberikan sedikit uang agar tidak mengganggunya lagi. Uangnya dilempar begitu saja. Suhei sebagai seorang anak penurut hanya bisa menuruti perintah ibunya untuk mengambil uang-uangnya itu, yang ternyata uang itu selalu dipakai untuk berjudi oleh Akiko. Setelah pulang ke penginapan, Akiko memberitahu Rio bahwa dirinya telah hamil. Rio yang mendengar hal itu tidak percaya atas apa yang didengarnya, yang sehingga dia menyiksa Akiko dan segera pergi meninggalkannya. Sementara Suhei, dia selalu melindungi ibunya sendiri. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa Suhei adalah anak yang begitu baik. Dirinya tidak tahu mana yang salah, mana yang tidak. Tapi yang jelas, Suhei merasa bahwa apa yang dilakukan oleh ibunya itu adalah bentuk cinta dari sang ibu. Tapi lagi-lagi, setelah kejadian itu, sang ibu mengirim Suhei kepada neneknya sendiri. Di sana Suhei disuruh untuk meminta uang, yang ternyata orang tuanya Akiko sudah menyerah atas semua tindakan anaknya itu. Mereka sudah tidak menganggap Akiko sebagai anaknya sendiri.
Walaupun sudah diberi kesempatan, Akiko tetap saja melakukan hal yang buruk, yang sehingga orang tuanya pun menyuruh Suhei untuk pulang saja. Suhei berjalan kembali kepada sang ibu. Di sana, ia dimarahi karena gagal mendapatkan uangnya. Tapi Suhei sebagai anak yang baik, mengatakan bahwa dirinya akan kembali lagi mengunjungi sang nenek untuk meminta uang. 5 tahun kemudian, Suhei sudah mempunyai adik bernama Fuyuka. Mereka sekarang hanya bisa tinggal di pinggir jalan. Yang tak lama, datang seorang wanita yang menyuruh Akiko untuk pergi ke rumah sakit. Setelah melakukan perawatan, ternyata wanita yang bernama Aya itu memberikan bantuan kepada Akiko berupa tempat tinggal. Aya juga menawarkan Suhei untuk bersekolah di tempat khusus orang yang tidak mampu. Dan untungnya, Suhei diberikan izin oleh sang ibu untuk bersekolah. Teman-teman Suhei menyambut kedatangannya dengan begitu baik. Tapi di saat Suhei sudah pulang ke rumahnya, tanpa diduga Ryo kembali datang kepada mereka. Setelah 5 tahun tidak bertemu, kata-kata pertama yang diucapkan oleh Ryo adalah menyuruh Suhei untuk membelikannya makan. Beberapa lama kemudian, sang ibu akhirnya pulang dan bertemu dengan Ryo. Di sana sang ibu kesal dengan kedatangannya itu. Tapi sayangnya, setelah apa yang dilakukan oleh Ryo selama ini, sang ibu tetap saja masih menerima Ryo di kehidupannya, yang sehingga mereka menjalani kehidupannya bersama dengan Ryo seterusnya. Beberapa hari kemudian, di saat Suhei dan adiknya berada di dalam kamar, Aya kemudian datang untuk memberikan beberapa buku untuk dibaca oleh Suhei. Dikarenakan Suhei sudah tidak lagi bersekolah dikarenakan sang ibu menyuruhnya untuk menjaga adiknya, sementara dirinya pergi entah kemana. Tapi tak lama, sang ibu akhirnya pulang juga dan mengusir Aya sekaligus membuang buku-buku yang diberikannya itu. Sang ibu berkata kepada Suhei yang ingin mengejar Aya untuk mematuhi perintahnya. Suhei pun hanya bisa mengangguk saja. Keesokan harinya, di saat Suhei pulang ke kamarnya, di sana Akiko dan Ryo sedang berkemas-kemas untuk pergi secepatnya, dikarenakan mereka ternyata sedang dikejar-kejar oleh penagih utang. Suhei yang melihat hal itu akhirnya untuk pertama kalinya berkata bahwa dia tidak ingin ikut bersama dengan ibunya. Suhei berkata kepada ibunya bahwa ia ingin bersekolah, tapi Suhei akhirnya hanya bisa menuruti perkataan sang ibu. Mereka berempat pun segera pergi meninggalkan kamarnya itu. Sementara Ryo ternyata lagi-lagi memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka bertiga. Jelas, sang ibu yang mendengar hal itu hanya bisa menangis di depan anaknya. Setelah berbulan-bulan berlalu, Suhei akhirnya sudah diterima untuk bekerja. Tapi lagi-lagi, untuk memenuhi kebutuhan sang ibu dan adiknya, Akiko menyuruh Suhei untuk meminta pinjaman uang kepada bosnya Suhei sendiri. Di sana Suhei meminta uang pinjaman sebesar 30.000 yen, yang padahal sebelumnya Suhei belum mengembalikan uang pinjaman kepada bosnya itu, yang sehingga bosnya pun menolak pinjaman Suhei. Suhei pun pulang ke rumahnya dengan tangan kosong. Sementara sang ibu, dia hanya tiduran di sana dan memarahi Suhei karena tidak becus untuk mendapatkan uangnya itu. Suhei akhirnya berkata kepada ibunya untuk tidak berjudi lagi. Sang ibu yang mendengar hal itu jelas saja marah, kemudian mengancam anaknya sendiri untuk segera mendapatkan uang pinjamannya itu, yang sehingga Suhei pun sebagai anak yang penurut, mau tidak mau harus menuruti perintah sang ibu, yaitu untuk mencuri barang-barang milik kantornya sendiri. Di sana Suhei yang sudah akan mencuri barang-barang tanpa disangka ketahuan oleh bosnya sendiri, yang sehingga sang bos yang sudah mengetahui hal itu kemudian menyeret Suhei untuk pergi menemui Akiko. Sang bos kemudian memarahi Akiko atas ketidakbecusannya itu sebagai orang tua. Sang bos tahu bahwa pencurian Suhei itu disuruh oleh ibunya sendiri, yang sehingga setelah memberikan nasihat kepada Akiko, tanpa disangka sang bos malah mengajak Suhei sekeluarga untuk mampir ke rumahnya untuk makan malam bersama. Sang bos yang merasa iba dengan keluarga Suhei kemudian menyuruh Akiko untuk bekerja di kantornya pada besok hari. Tapi di sanalah Akiko memang tidak becus untuk bekerja. Di sana ia malah merayu sang bos yang kampretnya ternyata sang bos tergoda dengan rayuan Akiko. Di sana mereka melakukan hubungan di dalam kantornya sendiri. Dan setelahnya, ternyata lagi-lagi Ryo masih menghubungi Akiko untuk meminta bantuan. Ryo meminta pinjaman uang sebesar 500.000 yen. Yang anehnya, Akiko malah menyuruh anaknya sendiri untuk mencuri uang di berangkas milik sang bos.
Walaupun sempat menolak, tapi Suhei lagi-lagi menuruti perintahnya. Yang sayangnya, ternyata di brankas itu hanya ada sedikit uang. Keesokan harinya, Akiko yang masih membutuhkan uang untuk diberikan pinjaman kepada Ryo, malah lagi-lagi memutuskan untuk membawa anaknya pergi dari rumahnya yang sekarang. Ternyata, setelah berjalan-jalan cukup jauh, sang ibu dengan tega menyuruh anaknya sendiri untuk membunuh orang tuanya Akiko agar mereka bisa mendapatkan uang dari rumahnya itu. Jelas, Suhei tentu saja menolak perintah sang ibu, tapi Akiko kembali lagi mengancam Suhei kalau tidak melakukan hal itu, maka sang ibu dan Fuyuka akan pergi menghilang dari hadapan Suhei. Suhei yang tidak tahu lagi harus berbuat apa hanya bisa menuruti perintahnya itu. Di rumah orang tuanya Akiko, Suhei datang sendirian bertamu sebagai cucu mereka yang sudah lama tidak bertemu. Jelas, sang nenek tentu saja menyuruh Suhei untuk masuk ke dalam rumahnya. Yang tak lama, setelah berbincang-bincang melepas rindu di antara Suhei dengan mereka, tanpa diduga Suhei ternyata benar-benar membunuh mereka berdua di sana. Suhei yang sudah kembali lagi kepada sang ibu sudah dalam keadaan mengerikan. Tubuh dan bajunya dipenuhi oleh darah orang tuanya Akiko. Tapi sayangnya, setelah berhari-hari, ternyata kasus pembunuhan dan pencurian orang tuanya Akiko diketahui oleh pihak berwajib. Apalagi ternyata sang polisi mengetahui bahwa tindakan itu dilakukan oleh cucunya sendiri, yaitu Suhei, yang sehingga pihak berwajib pun menangkap Suhei dan ibunya. Tapi di saat pihak berwajib menginterogasi Akiko, tanpa disangka Akiko berkata bahwa dirinya tidak pernah menyuruh anaknya sendiri untuk membunuh. Akiko berkata bahwa tindakan itu adalah tindakan murni dari anaknya. Akiko juga berkata bahwa ia dapat membesarkan anak-anaknya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Lagi pula, ia adalah ibunya. Ia adalah orang yang melahirkannya, yang sehingga sang ibu pun menyuruh pihak berwajib untuk tidak ikut campur dengan urusan keluarganya. Yang tentu saja, kita sendiri tahu bahwa hal itu adalah tindakan yang salah. Tapi di lain sisi, Suhei yang sudah diinterogasi oleh pihak berwajib, tanpa disangka mengatakan hal yang begitu aneh. Dia tidak mengaku bahwa sang ibu telah memperlakukan mereka begitu buruk. Suhei membela ibunya setengah mati. Suhei juga berkata bahwa pembunuhan itu tidak ada campur tangan dari ibunya. Suhei berkata bahwa dia sangat mencintai ibunya, yang sehingga Suhei pun harus dipenjara selama 12 tahun atas kebohongannya itu. Sementara sang ibu hanya dipenjara selama 3 tahun saja atas kelalaian mendidik anak-anaknya itu. Dan film pun akhirnya selesai.